Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecintaan Torang Sitorus akan tenun ulos tidak hanya membawa ulos naik kelas di kancah industri fashion. Ia juga mengubah profesi penenun jadi sebuah kebanggaan. Tak hanya itu, para penenun bisa mengantongi cuan 3 kali UMR. Inilah Berani Berubah episode Panen Cuan Penenun Ulos. Awalnya sebenarnya ini kecintaan ibu saya, tetapi dia menanamkan ke kita untuk banyak melihat keindahan. Karena Toba itu indah sekali ya, ternyata di dalamnya ada satu harta karun yang menurut kita itu istimewa sekali, yaitu ulos. Jadi itu yang terpatri di dalam pikiran saya bahwa ternyata Batak itu terampil. Ada sinkronisasi antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, di mana motif itu kawin. Ada kesamaan di dalam motif ukiran dan kain. Itu yang membuat saya tertarik. Saya berpikir ulos ini harus dibawa bertransformasi. Jadi tidak hanya sekedar dipakai buat adat, buat kebutuhan kebudayaan, tapi bagaimana dia masuk ke industri fashion Indonesia awalnya. Umur saya 22 tahun, mulailah mengembangkan bagaimana hidup saya bisa berguna buat ibu-ibu penenun. Mulai saya kembangkan satu desa demi satu desa. Champion ini maksudnya bagaimana memilih penenun terbaik di satu desa itu. Inilah yang menjadi champion yang menginspirasi teman-temannya di bawah. Jadi kan kita nggak sanggup untuk merubah semuanya secara serentak, tapi dengan membentuk champion ini akhirnya teman-temannya yang lain ngikut. Kok dia bisa, saya pasti bisa juga gitu. Akhirnya 10 tahun terakhir udah mulai tumbuh kecintaan, kebanggaan. Menenun sudah menjadi sebuah profesi. Para perempuan Batak dari Batam yang dulunya kerja di pabrik, itu sudah kembali ke desa untuk menenun. Karena champion ini udah sejahtera, dia udah dapat banyak uang 3 kali UMR. Bertenun sampai beberapa tahun itu kehidupan kami sebagai penenun nggak mencukupi hasilnya. Terus setelah dapat binaan dari Ito ini, barulah kehidupan kami berubah. Upah kami lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangkanlah di sana kami upah kami mengerjakan tenun tarutung itu kan harus 3 lembar gitu. Kami jual paling 1.500.000. 1.500.000 udah ikut modal. Sementara kami di sini upahan kami besar. 4 kali lipat kurasa ada upahnya gitu. Penenun selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisa saya bilang 80% dari hasil penjualan kain ini kepada penenun, kita hanya kebagian kurang lebih 500.000 dari selembar kainnya. Saya pikir udah cukup karena saya sendiri. Tapi memang pengerjaannya lebih sulit. Bikin motifnya nggak gampang gitu. Tapi karena upah kami lebih besar, kami mau belajar dan mau dibina sampai kami bisa. Kalau motifnya kan ini mau sampai 90 lidi, ada yang 100 lidi, minimal di 70 lidi gitu. Jadi kita merangkai itu harus memeras otak lah. Lebih susah dia kan. Saya lagi berpikir bagaimana ulos di masa depan. Ulos di masa depan ini maksudnya ulos masuk ke industri fashion dunia. Masuk ke pasar Eropa, masuk ke pasar Amerika. 2024 ini kita lagi jajaki ini untuk bekerja sama dengan rumah-rumah mode dunia. Bagaimana industri fashion dunia ini juga melirik ulos seperti batik. Kita harus mencari di mana kita bisa tumbuh dan bisa belajar, bisa mengembangkan diri, dan berani berubah.